Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kepanikan terjadi saat asap tebal muncul dari bagian belakang bus Transjakarta di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diduga asap disebabkan kerusakan pada bagian mesin dan tidak menyebabkan jatuhnya korban. Beginilah kepanikan terjadi saat asap tebal muncul dari bagian belakang bus Transjakarta di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diduga asap disebabkan kerusakan pada bagian mesin dan tidak menyebabkan jatuhnya korban. Satu unit bus Transjakarta terekam warga mengeluarkan asap tebal berwarna putih di kawasan Buperta, Cibubur, Jakarta Timur. Diduga asap muncul akibat adanya kerusakan pada bagian mesin diesel. Bus yang akan mengangkut penumpang ini pun terpaksa dikembalikan ke pool untuk dilakukan perbaikan. Meski sejumlah pengendara mobil sempat panik melihat kejadian ini, tapi dilaporkan tidak ada korban karena bus tengah kosong saat kejadian. Dan berikutnya pemirsa masih seputar Transjakarta, seorang gadis melabrak seorang pria yang kedapatan melakukan aksi pelecehan. Tadi megang-megang celana saya ngapain? Enggak, saya berikutnya. tidur tadi ngantuk. Masa? Orang dari bapaknya melek kok. Iya, saya mau ini tangan saya gini. Pegang. Saya udah dapat muka bapak ya. Sorry. Saya udah dapat muka bapak ya. Saya udah dapat muka bapak. Enggak, saya sorry, minta maaf. Tadi mau ngapain? Saya pegang tangan saya pegang. Ya. Tangan saya mau pegang. Orang ibu-ibu itu juga melihat kok. Saya mau begini, tangan saya mau begini. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Ya, itu tadi pemirsa potongan video dari akun Megang-megang @akuzara. Ini sudah ditonton lebih dari 1 juta penonton. Seorang gadis melabrak seorang pria yang diduga melakukan aksi pelecehan seksual. Dan peristiwa ini terjadi di rute 1A Balai Kota Pantai Maju dari halte Monas. Dan dalam video ini kalau kita lihat dari awal tadi memang gadis ini duduk bersama pria parubaya. Dan tadi pakai masker kalau kita lihat ya, tangannya juga diduga melakukan pelecehan seksual. Begitu dilabrak, pria tersebut tetap membantahnya dan melarikan diri dari bus Transjakarta. Dan kalau kita naik kendaraan umum, apalagi yang memang padat, memang agak rawan ketika berhimpit-himpitan. Tapi kalau kita lihat situasinya di sini tidak terlalu tadi ya, masing-masing duduk sebelahan, tapi memang oknum ini cukup berani seperti itu dan memilih kabur. Ya, semoga tindakan-tindakan seperti ini di Transsum ya, itu bisa dihindari dan petugas juga bisa lebih Dia langsung tangannya langsung kayak gini. aktif lagi ketika ada, tidak harus teriak atau melapor gitu. Ketika ada gerak-gerik yang mencurigakan, langsung disamperin dan dikasih efek jerah. Enggak, Bapak nggak tidur, saya tahu. Oke, ini pelajaran untuk kita semua pemirsa. Suruh buka apa maskernya, Pak? Tuh kan, takutan kan? Berikutnya ini akibat melebihi kapasitas zona 4 tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibatnya 3 truk yang sedang antre terjun ke kali dan tertimbun tumpukan sampah dari ketinggian lebih dari 40 meter. Mobil emang coy kena Ulah buang kadang, urukan sampah mang coy diharap tah. Iya mobil tah. Ilu mobil pusat. Warga geger sesaat longsor terjadi di zona 4 TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi. 3 truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang sedang mengantre terhempas ke sungai setelah dihantam tumpukan sampah dari ketinggian 40 meter. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dilaporkan seorang supir ikut terjatuh ke sungai, namun beruntung ia selamat. Peristiwa ini terjadi saat sopir sedang menunggu antrian, tiba-tiba gunungan sampah longsor dan terjang 3 truk. Diketahui longsor di TPST Bantar Gebang bukan kali pertama terjadi, namun sudah berulang kali akibat kelebihan kapasitas. Pasca longsor, 8 alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi truk yang terjun ke Kali Ciketing Bantar Gebang. Selain itu, proses evakuasi juga dilakukan dengan menata ulang sampah. Pengelola TPST Bantar Gebang belum bisa memberikan keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pada pergantian tahun, relawan kemanusiaan hadir di posko pengungsian Kuala Crepe, Biren, Aceh.
Menempuh jarak selama 6 jam dan minimnya lampu saat perjalanan, relawan kemanusiaan hadir untuk korban bencana Sumatera. Tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun ini. Para pengungsi tidur masih dengan kondisi gelap. Selain itu, relawan kemanusiaan dan masyarakat juga merayakan pergantian tahun dengan masak daging. Ya, dalam rangka perayaan Tahun Baru, Panglima TNI menghadiri doa bersama lintas agama sebagai bentuk toleransi dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut tahun 2026 yang digelar di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan doa bersama diikuti oleh prajurit dan para tokoh lintas agama dan ratusan anak yatim sebagai wujud nyata empati, toleransi dalam kebersamaan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara yang terdampak bencana di berbagai wilayah. Sejalan dengan Panglima TNI, Ustadz Adi Hidayat yang turut hadir dalam acara juga menyampaikan agar tiap umat beragama selalu senantiasa menjaga kedamaian. Setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dariku, umat-umat yang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, jaga tokoh-tokohnya. Pastikan mereka sehat, tenang, sehingga mampu memberikan bimbingan terbaik untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang berkemajuan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa merespon santai Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan darurat pasca bencana di Sumatera yang disebut-sebut dilakukan dengan cara berhutang. Terkait hal itu, Purubaya baru mengetahui adanya persoalan utang dalam pembangunan jembatan darurat. Besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? Rapat koordinasi membahas percepatan pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera termasuk pembangunan infrastruktur darurat. Suasana rapat berlangsung cair dan sesekali diwarnai candaan dari para pejabat yang hadir. Bahkan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sempat melontarkan candaan bernada sindiran terkait mekanisme pembiayaan penanganan di daerah terdampak bencana. Dalam rapat ini, Purubaya mengaku baru mengetahui adanya biaya yang masih ditanggung TNI Angkatan Darat. Purubaya juga bertanya, siapa yang menjamin hutang TNI Angkatan Darat? Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB. Harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang IPDN yang dibintangin itu besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Candaan Purubaya langsung dijawab oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tanya itu, candaan Purubaya juga disambut tawa oleh seluruh peserta rapat di dalam ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan.